Selamat malam teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada malam hari ini, saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama ada ADMF, yang kedua ada BRPT, yang ketiga ada BJBR, dan yang keempat ada BBTN. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Oke, mari kita perhatikan di sini yang pertama ADMF, Adira Dinamika Multifinance Tbk. Di sini untuk ADMF terlihat dia sudah menembus area MA 100 garis biru ini. Ini bisa menjadi tanda bahwa ADMF ini mulai kecenderungannya akan berganti tren yang dimana akan berubah menjadi downtrend. Untuk level support terdekatnya itu berada di kisaran harga 7.470 dengan next support di 6.690 sampai 6.700. Di sini saya lihat untuk ADMF berpeluang turun lebih dalam dan akan bergerak di rentan range 6.690 sampai dengan 7.470 di rentan area ini. Karena dilihat dari pergerakannya sendiri dia sudah mulai downtrend. Sudah ada tanda-tanda untuk downtrend. Dan untuk stok RSI sendiri, di sini dia sudah berada di area sinyal jualnya, tapi belum terlihat ada tanda-tanda untuk terjadi penguatan atau mengarah ke atas. Di sini masih datar saya lihat, jadi dari stok RSI belum ada konfirmasi untuk ADMF ini akan mengalami penguatan, tetapi secara garis besar di sini kecenderungannya masih bergerak melemah. Untuk MACD sendiri juga mengindikasikan pelemahan, dan asing juga terlihat keluar terus dari saham ADMF. Di sini dari November 2020 sampai dengan 2021 ini terlihat asing terus keluar dari saham Adira. Jadi ini saham ini sudah mulai ditinggalkan oleh asing karena dilihat dari kondisi sekarang ini yang dimana masih COVID, mungkin asing kurang tertarik dengan saham seperti Adira sehingga membuat asing ini keluar dari saham ini. Untuk bandarnya hari ini terlihat netral. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk di Adira, sebaiknya wait and see dulu karena saya lihat belum ada tanda-tanda penguatan dari Adira. Mungkin dalam jangka pendek akan menguat dia setelah menyentuh 7.470, mungkin akan menguat paling tidak ke 8.100 dan akan melanjutkan penurunan. Karena secara garis besar saya lihat di sini sudah mulai ada kecenderungan untuk bergerak downtrend untuk ADMF. Jadi teman-teman sebaiknya kalau bisa switch dulu ke saham lain sambil menunggu ada tanda rebound dari Adira Finance. Teman-teman bisa cari saham lain dulu. Itu untuk Adira Finance. Jadi wait and see di rentan harga 6.690 sampai 7.470. Teman-teman bisa perhatikan area tersebut. Oke, yang kedua saham BRPT. Oke, kita kembali ke ADMF dulu, kita lihat volume dari pergerakannya sendiri, volume perdagangannya. Oke, di sini terlihat kecenderungannya volume penjualan sangat tinggi dan mulai terjadi penurunan volume. Ini bisa mengindikasikan bahwa saham ini sudah kurang diminati dilihat dari volumenya sendiri. Yang dimana ini sudah terjadi penurunan volume. Teman-teman bisa mulai masuk jika nanti dia rebound diikuti oleh kenaikan volume pembelian yang tinggi, diikuti oleh akumulasi asing dan bandar. Teman-teman bisa masuk saat itu. Untuk saat ini sabar dulu, tunggu di rentan harganya 6.690 sampai 7.470. Itu adalah support pertama dan support keduanya. Oke, BRPT yang kedua.
Oke, untuk BRPT sendiri terlihat hari ini ditutup terkoreksi, yang dimana untuk support terdekat itu di harga sekitaran 930 sampai 940, dan untuk next supportnya itu berada di sekitaran harga 820 sampai 830. Di sini untuk stok RSI-nya sendiri, dia sudah jenuh beli atau overbought dan sudah terjadi persilangan dan mulai mengarah ke bawah. Ini mengindikasikan akan terjadi koreksi di saham BRPT. Dan untuk hari ini terlihat dia gagal breakout dari area MA 100, guys. Dia gagal menembusnya, gagal bertahan di atas MA 100. Sudah terkoreksi. Untuk MACD sendiri memang terlihat di sini sudah berada di area positif, cuma masih terlalu kecil atau tidak terlalu besar nilainya. Ini masih belum cukup kuat. Untuk asing, memang asing mulai masuk di bulan akhir-akhir April ini, asing mulai masuk. Dan untuk volumenya juga masih kecil. Untuk bandar sendiri, bandarnya netral, jadi bandarnya belum ada melakukan akumulasi. Asing hari ini lakukan distribusi atau menjual saham BRPT. Untuk volume penjualannya lebih besar daripada volume pembelian kemarin. Ini mengindikasikan juga banyak orang yang melakukan taking profit, yang dimana pada hari sebelumnya ini ditutup candle hijau, lalu dia berhasil menembus MA 100 dan dia mampu bertahan. Di sini banyak orang yang melakukan taking profit. Terlihat dari volumenya yang sudah lebih besar daripada volume kemarin. Jadi kemungkinan besar orang-orang yang beli kemarin nih, yang big money ini sudah melakukan taking profit seperti itu. Oke, untuk BRPT sendiri, bagi yang ingin masuk di saham ini, sebaiknya wait and see dulu, karena saya lihat di sini kecenderungan masih akan cenderung bergerak sideways dan kemungkinan masih bisa melemah lagi. Jadi teman-teman untuk amannya itu tunggu dia berhasil berada di atas harga 1000. Jika berhasil berada di atas harga 1000, teman-teman bisa mulai masuk dengan target profit itu di 1280 sampai 1290. Jadi untuk saat ini untuk BRPT saya lebih cenderung untuk wait and see dulu, karena belum ada tanda-tanda atau momentum yang pas. Dari stok RSI juga sini momentumnya mengalami pelemahan. Begitu pula dari asing dan bandarnya. Jadi bandarnya netral, asingnya masih jualan, belum ada terlihat akumulasi yang cukup signifikan. Dan volumenya juga terlihat volume penjualannya lebih besar dari pembelian kemarin. Jadi besok kemungkinan besar BRPT bisa lanjut menguat dan bisa akan coba menguji supportnya kembali di 930 sampai 940. Jadi teman-teman wait and see dulu. Teman-teman bisa perhatikan itu area 820 sampai dengan 930. 820 sampai 930. Saya lihat di sini BRPT akan bergerak di antara harga tersebut dalam beberapa minggu ke depan ini. Oke, yang ketiga saham BJBR. Oke, untuk BJBR sendiri di sini kecenderungannya masih bergerak melemah dan akan segera coba menguji area MA 100 di 1300. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk di BJBR, sabar dulu tunggu, teman-teman bisa amati di 1300 dan 1160 di area support. Dan untuk stok RSI di sini terlihat sudah ada momentum untuk buy, karena di sini sudah berada di area jenuh jual dan sudah terjadi persilangan mulai mengarah ke atas. Begitu juga dengan MACD, di sini sudah mulai tanda-tanda adanya golden cross dan asing juga mulai masuk. Untuk volumenya sendiri yang masih kecil, sedangkan bandar hari ini akumulasi kecil. Volume yang kecil ini menyebabkan pergerakannya tidak akan terlalu signifikan. Jadi untuk BJBR ini teman-teman bisa tunggu di area 1300 dan 1160.
Tetapi jika dia berhasil breakout di atas MA10 di 1420 dan berhasil bertahan di atas area itu, teman-teman bisa mulai cicil beli. Dengan target terdekat itu ada di MA200 di 1560 dan target selanjutnya ada di sekitaran harga 1770. Itu untuk BJBR. Potensi dulu. Tapi terlihat dari pergerakan asing sendiri di sini di bulan Januari ini asing sudah akumulasi banyak saham BJBR di rentan harga ini. Sini harusnya ini saham BJBR bisa kembali ke harganya di bulan sekitaran Januari ini. Awal-awal Januari ini harusnya bisa kembali ke harga ini untuk BJBR karena terlihat asing belum melepas banyak saham ini. Lihat dari pembelian Januari dan asing melepas di bulan Maret ini masih kecenderungan akumulasi. Itu untuk BJBR. Nah, buat teman-teman yang kemarin sempat buy BJBR di atas, ini bisa pertimbangkan untuk lakukan average down di rentang harga 1160 sampai 1300. Tapi jika dia berhasil breakout, sebaiknya jangan dulu average down karena jaraknya sudah tidak terlalu jauh. Itu untuk BJBR. Terakhir BBTN. Oke, untuk BBTN hari ini terlihat dia berhasil rebound. Diikuti oleh akumulasi bandar yang besar. Di sini BBTN ini sudah berada di area EMA 100-nya 1610 sampai 20, berhasil bertahan di area itu. Ini saya lihat di sini BBTN berpeluang untuk lanjut naik paling tidak ke 1800 dengan catatan bagi teman-teman yang ingin masuk di BBTN itu stop loss-nya bisa di bawah 1535. Mungkin sebelumnya saya sudah pernah buatkan video untuk area entry yang menarik itu di 1535 sampai dengan 1600-an area ini. Sebelumnya sudah saya pernah buatkan videonya untuk BBTN. Dan terbukti di sini setelah memasuki area itu, ini BBTN mulai berhasil rebound dan naik. Semoga ini BBTN akan terus melanjutkan kenaikannya dan menguji area MA200 untuk resisten terdekatnya di 1800 sampai 1810. Untuk stok RSI di sini sudah mendekati area overbought-nya, tapi masih kecenderungan mengarah ke atas. Yang menarik untuk MACD-nya di sini sudah golden cross dan sudah mulai mengarah ke atas. Untuk asing, hari ini asing beli, bandar juga akumulasi. Untuk volumenya, kenaikan volumenya cukup signifikan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Jadi buat BBTN ini saya optimis bisa ke 1800 dulu. Untuk secara keseluruhan saya lihat ini BBTN masih kecenderungan bergerak sideways. Di rentan harganya itu untuk level bawahnya itu di 1535 sampai 1600 dan untuk rentan atasnya itu di sekitaran harga 1920 sampai dengan 2010 di rentan harga itu. Jadi untuk saat ini teman-teman bisa masuk di saham BBTN. Bagi yang ingin masuk atau belum sempat entry yang saham BBTN kemarin, ini harganya masih cukup menarik karena tidak terlalu jauh bergerak dari area akumulasi 1535 sampai 1600-an, 1535 sampai 1600 tidak terlalu jauh bergeraknya. Jadi teman-teman bisa masuk target terdekat di 1800 sampai 1810 untuk target profitnya. Oke. Nah, di sini kita lihat dari pergerakan asing juga kita dapat simpulkan sini asing masih cenderung mengakumulasi BBTN karena dilihat di bulan
dari Desember ini terlihat sampai dengan Mei ini asing masih kecenderungan memegang saham EBTN. Memang asing sempat keluar banyak ini di area ini, tapi asing di sini udah pegang banyak di harga ini, di harga atas ini. Jadi di sini saya lihat asing masih kecenderungan mempunyai saham BBTN, jadi harusnya bisa BBTN paling tidak naik ke 1800-an dan maksimalnya itu di 1920 sampai 2010 tentang harga itu. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.